Kemudian di sini dibahasakan merajut harmoni, yaitu bahasa Yunani dari kata harmonia, berarti tekad secara serasi sesuai dalam bidang filsafat. Harmoni adalah kerjasama untuk berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi menjadi kesatuan yang luhur, yang bernilai, berharga, diterima semua pihak. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia. Jadi jasad jiwa seseorang ini harus harmoni. Jiwa dan raga harus ada keharmonisan. Agar jiwa kita sudah goyang antara lahir dan batin, itu akan timbul penyakit, itu pasti. Karena penyakit itu adalah ketidakseimbangan antara lahir dan batin. Itu penyakit. Ini. Kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Agar wis pro kontra dalam diri kita, nggak bisa dikatakan suatu pribadi apa, karena tidak ada keharmonisan. Pada bidang musik, sejak abad pertengahan, pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya. Berbeda penampilannya di abad pertengahan sampai sekarang ini. Harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Singkatnya, merajut harmoni adalah menata atau membangun keserasian, kesesuaian dalam bidang, termasuk hukum-hukum alam. Jadi kalau dibakno ki musik, jadi sing darani musik sing serasi kurang do re mi fa sol la si do. Bukan itu yang dikatakan harmoni. Tapi mungkin bisa sol 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 fa la sol re mi do. Cara main ramai apa? Nyanyi apa itu? Piano. Piano itu. Bunyinya bagaimana? Nah, piano. Itu apa? Anu ini apa? Notnya apa? Kan tidak mesti tuh do re mi fa sol la si do. Bisa saja solnya 2 kali, bisa saja dibalik langsung ke re, kembali lagi. Yang penting kan serasi. Dan tidak harus urut siji loro telu papat. Bisa saja 1 dengan 3 bersamaan, nanti 2 dengan 7 bersamaan, 7 dengan 3 bersamaan. Yang penting didengarkan bisa enak. Itu namanya harmoni. Ada keserasian, terutama dalam bidang hukum alam. Tidak ada keserasian dalam bidang hukum agama. Lain dalam bidang hukum alam. Tidak terus dong, misalnya umat Islam kok Allahu Akbar, sing Kristen kok saya ini diserasekno. Ya ora rene, ya ora rene. Itu enggak bisa. Enggak bisa. Agama tetap mutlak. Wong Islam salate madhep mulon. Misalnya wong Buddha nyembah srengenge, apa itu orang Jepang itu, matahari. Bisa iki ngene Kang. Ngalep ngidul ae. Aku ya ora ngetan, kowe ora muleh enggak bisa. Enggak bisa. Dalam bidang-bidang tertentu, mungkin Kristen mengatakan ada Trinitas, umat Islam Eka, satu, tunggal. Saya ini 3 loro lah wis tak. Kowe ya ora telu, aku ya ora siji, enggak bisa.
Di bidang agama itu sudah spesialis. Tapi tidak harus kita bertentang, berbeda terus kita menjadi musuh. Yang selanjutnya itu toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu toleran, yang berarti sabar, menahan diri. Kita sabar, menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati, saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, bisa kelompok, bisa individu. Misalnya jenengan ini kan KKN, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, harus bisa saling menghormati. Atau antar individu, kelompok kita sendiri harus saling menghormati. Kowe kok telat gak? Maaf dimaafi, yang jenomai keling. Kamu kok udah ikut gak? Maaf, saya Bekasi. Kalau tidak ada toleransi, tidak saling menghormati kan sulit kita memaklumi. Baik itu kelompok lain atau termasuk individu atau perorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain, dalam masyarakat atau lingkup yang lain lah. Lingkup yang lain termasuk ya monggo, ada perguruan tinggi, ada ini, ada itu, atau masyarakat secara umum. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat itu. Jadi menghindari diskriminasi. Walaupun kita berbeda dalam segi apapun. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Kita menghargai pemikiran orang lain walaupun berbeda dengan kita. Atau istilah yang sering kita dengar adalah beda pendapat adalah teman berpikir, bukan musuh dalam selimut, tapi teman berpikir. Makanya tadi Masnya tidak mau menjadi moderator karena dianggap tidak ada narasumber lain. Tuh kayak di sini pun bisa menjadi moderator antara penjenengan dengan saya. Belum tentu saya tak sampai no itu benar, belum tentu sulit sampai itu benar. Bisanya bertemu pendapat itu bagaimana caranya kan seperti ini. Contoh-contoh kecil. Serta saling tolong menolong antar sesama manusia. Kita saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Ini toleransi, saling tolong menolong. Contoh ada kasus kecelakaan di jalan raya, kali dia jatuh, kita upayakan, kita menolong itu tidak terus melihat iku mau wong yai enta ora ya, pilih wong UMK. Iku mau wong Islam ta ora ya, ora kudungan ya. Aku wong Islam kok, nek ora Islam aku. Tanpa melihat itu. Sekali ada orang kecelakaan, kita kok kira-kira bisa menolong dan harus mereka itu tertolong, ya harus kita tolong tanpa memandang suku, ras dan agama. Sampai dalam bidang ibadah pun kadang-kadang kalah, gila, supaya komunikatif. Jangan jawab. Kita misalnya Jumatan, khotbah kedua sudah selesai, bahkan qomat sudah dikumandangkan. Ada orang kecelakaan di jalan. Kalau tidak ditolong mereka itu berbahaya. Dan tidak ada yang menolong kecuali kita. Itu kita boleh tidak melaksanakan Jumatan. Pernah dengar tidak zaman kedunan? Penting nulung wong kuwi daripada Jumatan. Kecuali nek wis ana sing nolong liya.
Seandainya kamu tidak ikut menolong pun sudah ditolong orang. Nah itu panjenengan boleh memilih Jumatan, wis ditulung wong. Karena potong kamu kan orang ngono. Ada yang kecelakaan wong itu di Wayu, wis ditulung wong, wis pun isih Mas aman Mas, pondoknya dhewe. Soalnya duwe harapan lain. Nah itu lain, kalau sudah seperti itu lain. Itu motifnya kan sudah karena cinta, karena dalam arti yang berkaitan itu, bukan menolong murni. Ngedusi mayit yo ngono bareng mati wong ayu aku sing tengah. Bagai sikil mo. Wong gendase nilai berjirat. Itu kan sudah kelihatan lain. Tanpa tak tafsirkan sampai sudah punya penafsiran. Jadi kita menolong orang itu tanpa pandang bulu. Itu kasus kecil yang masalah kecelakaan, belum nanti kasus-kasus yang lain dan lain sebagainya. Kecuali ada yang menolong lainnya, ada kepentingan lainnya. Ini podo-podo bono utang, kene ya utang. Mungkin yang utang ini orang ahli ibadah dan betul-betul dibutuhkan. Yang ini mungkin tidak ahli ibadah, paling-paling tahu tangi, dia minum, dia ini, dia itu, ya lebih baik milih ini. Jadi kita ambil skala prioritas. Nah ini podo-podo butuhnya. Dan orangnya dipikir semuanya sama dan sebagainya, ya itulah baru kebijakan-kebijakan. Ini toleransi.